I took it off 1,000 times. This is stupid. Always strong. Pick up his jacket. Remember. Let go. Oke, halo guys, selamat datang di Jabrik Film. Tempatnya review film yang rada nggak jelas, nggak keren, nggak bagus, tapi semoga tetap bisa menghibur kalian semua. Aslina, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dan selamat dunia akhirat. Amin. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul The Karate Kids yang rilis pada tahun 2010. Pasti semua udah nggak pada asing lagi ya dengan tokoh legend yang ada di film ini, yaitu Om Jackie Chan. Film ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Dre Parker, sebut saja Dre, di mana ia adalah seorang anak yatim yang tinggal bersama ibunya dan memutuskan untuk pindah ke China. Di sana ia akan berlatih kungfu yang diajarkan langsung oleh sang ahli kungfu, yaitu Mr. Han. Bagaimana keseruan aksinya? Nggak usah lama-lama, kita masuk saja ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan Dre bersama ibunya yang akan pindah dari Detroit ke China karena pekerjaan ibunya yang memaksanya untuk pindah ke sana. Dre diperlihatkan sebagai anak yang nakal dengan gayanya yang petakilan. Ia nggak begitu tertarik dengan negeri China karena beranggapan negeri itu adalah negeri yang kumuh dan juga ketinggalan zaman. Tapi tetap saja, mau nggak mau, ia harus bisa beradaptasi karena sekarang mereka akan tinggal di sana dalam waktu yang cukup lama. Nah, akhirnya mereka berdua pun sampai di negeri yang dijuluki negeri tirai bambu tersebut. Dre sangat merasa nggak nyaman dengan tempat barunya tersebut, karena semuanya terasa asing dan jauh berbeda dengan tempat asalnya. Baik rumah, lingkungan, bahkan acara SpongeBob aja berbahasa China dan subtitlenya pun bahasa China, seperti HP saya. Karena kebiasaan buruknya, seperti biasa, Dre selalu meletakkan jaketnya di lantai begitu saja. Tentu saja si emak pun mengomel akan hal tersebut. Dan karena air panas di kamar mandinya rusak, si emak pun menyuruh Dre untuk manggil seorang teknisi yang bernama Mr. Han. Mr. Han? Mr. Han merupakan orang pendiam dan juga tertutup, dan selalu terlihat acuh dan cuek terhadap orang lain. Namun di balik sikapnya tersebut tampak terlihat ia sedang menutupi kesedihan yang mendalam yang akan kita ketahui nanti di tengah filmnya. Karena Mr. Han sedang makan, maka si Dre pun memutuskan untuk menunggu di luar. Lalu saat Mr. Han lagi makan, ada seekor lalat yang sangat mengganggunya. Dengan menggunakan sumpitnya, ia pun berusaha untuk... sudahlah. Setelah itu, Dre pun pergi ke taman dan mendapatkan teman-teman baru di sana. Setelah puas bermain, Dre pun melihat seorang gadis yang cantik yang bernama Mei Ying sedang duduk di taman. Dre yang merupakan cowok tampan dan juga pemberani pun menghampirinya lalu mengajaknya mengobrol. Mei Ying pun terlihat tertarik dengan si Dre karena tingkah lakunya yang tengil dan juga rambutnya yang mirip rambut predator itu. Namun tiba-tiba datang seseorang anak lainnya yang bernama Cheng, yang sepertinya ia juga menyukai Mei Ying. Dan karena nggak suka gadis incarannya didekati cowok lain, maka... Mei Ying yang gak suka sikap Cheng pun lalu melerainya. Saat sampai di rumah, Dre yang gak mau emaknya mengetahui kalau mukanya babak belur, maka ia pun masuk ke kamarnya secara diam-diam. Keesokan harinya, saat sampai di sekolah barunya, tiba-tiba Dre terkejut karena ternyata Cheng dan juga Mei Ying bersekolah di sekolah yang sama dengannya. Beruntungnya, hari pertamanya di sekolah berjalan dengan baik. Sore harinya, Mr. Han datang ke rumah Dre untuk memperbaiki air panas di kamar mandinya. Namun saat hendak masuk ke rumahnya, ia melihat Dre sedang berlatih karate dengan mengikuti gerakan yang ada di tayangan televisi. Mr. Han yang sedang memperbaiki air panas mencoba memanggil Dre. Namun karena Dre yang entah sedang fokus atau mungkin budek sehingga ia pun tak mendengarnya. Maka... akhirnya Dre pun menghampiri Mr. Han sambil mengatakan, Did you just hit me in my neck with a toothpaste cap?
Gak lama kemudian, emaknya Dre pun pulang dan merasa jengkel karena lagi-lagi melihat jaket Dre yang tergeletak di lantai. Tentu saja si emak pun memarahi Dre karena kebiasaan buruknya tersebut. Mr. Han pun melihat kejadian tersebut sambil terus memperbaiki kamar mandinya itu. Singkat cerita, si Dre yang trauma karena sempat dihajar si Cheng lalu menghindar saat melihat si Cheng bersama gengnya itu. Namun kebalikannya, hubungan Dre dengan Mei Ying pun malah tambah dekat karena mereka sering bertemu di sekolah. Mei Ying yang lagi sibuk latihan biola karena sebentar lagi ia akan mengikuti kompetisi yang sangat penting bagi dirinya dan keluarganya. Bahkan orang tuanya sampai-sampai memanggil guru privatnya dari Spanyol. Keesokan harinya, saat sedang jalan-jalan santai bersama emaknya, tiba-tiba Dre mendengar suara orang-orang yang sedang berlatih dan saat mereka menghampiri arah suara tadi, ternyata Tapi saat Dre melihat ke dalam sebuah ruang latihan, ia pun terkejut saat melihat Cheng, yaitu anak yang telah membulinya waktu itu, adalah salah satu murid di perguruan tersebut. Dre yang merasa kesal pun lalu memutuskan untuk pulang karena mengetahui orang yang telah membulinya ternyata jago kungfu. Dan ia merasa nggak akan bisa menang kalau melawan si Cheng. Dan ia yakin kalau ia akan terus dibully olehnya. Ibunya yang merasa khawatir atas sikap Dre pun menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Dre nggak memberitahukan ibunya kalau sebenarnya di sekolahnya ia sering dibully. Namun Dre hanya mengatakan kalau ia sangat menyesal pindah ke China dan sangat membenci China. Setelah kejadian itu, Dre pun menghabiskan hari-harinya seperti biasa, di mana Dre yang dibully dan terus-menerus merasa ketakutan oleh si Cheng dan teman-temannya. Sampai pada suatu hari saat waktu pulang sekolah, karena ia udah muak dengan rasa takut yang terus menghantuinya, akhirnya ia pun nekat melakukan sesuatu yang sangat memacu adrenalin. Dre pun lari sekencang-kencangnya untuk melarikan diri dari kejaran Cheng dan teman-temannya. Namun naas, ia justru terjebak dalam sebuah jalan buntu dan menyebabkan ia pun dihajar sampai babak belur. Tak puas melihat Dre yang terkapar nggak berdaya, Cheng pun berniat menghabisinya, namun tiba-tiba Mr. Han pun datang dan menyelamatkan Dre, lalu Dre yang menyaksikan aksi Mr. Han tersebut pun kaget, karena ia mengira Mr. Han yang cuma sekedar tukang servis kamar mandi ternyata sangat jago dalam bela diri kungfu. Setelah kejadian itu, Mr. Han pun lalu mengobati luka Dre dengan menggunakan teknik pengobatan tradisional China. Mr. Han pun lalu memberikan beberapa nasihat kepada bocil yang nakal ini. You think only with your eyes, so you are easy to fool. No such thing as bad students, only bad teacher. Karena melihat teknik kungfu yang sangat hebat dari Mr. Han, Dre pun meminta Mr. Han untuk mengajarkannya ilmu kungfu padanya. Namun sayang, Mr. Han pun menolaknya. Sampai tiba pada suatu hari, Mr. Han mendatangi perguruan kungfu bocah-bocah tadi untuk meminta maaf kepada guru mereka terkait kejadian waktu itu. Namun sayang, guru mereka nggak terima dan lalu menyuruh salah satu dari mereka untuk berduel dengannya. Namun Mr. Han yang kebetulan melihat poster turnamen kungfu yang tertempel di dinding mengatakan bahwa Dre akan menghadapi muridnya di turnamen kungfu itu. Tentu saja tantangan dari Mr. Han pun akhirnya diterima oleh Guru Lee. Setelah keluar dari perguruan kungfu tersebut, Mr. Han pun mengatakan kepada Dre bahwa Dre akan mengikuti turnamen kungfu dan menghadapi mereka semua. Dre pun terkejut karena ia yakin bahwa ia nggak akan bisa menang dari mereka. Tentu saja karena mereka semua sangat jago kungfu. Namun Mr. Han mengatakan bahwa yang mereka pelajari bukanlah kungfu yang sebenarnya. Lalu Mr. Han pun mengatakan bahwa ia akan melatihnya. More good news. I will teach you real kung fu. Keesokan harinya, Dre yang sangat bersemangat karena akan diajari kungfu bergegas pergi ke rumah Mr. Han. Namun saat memasuki rumahnya, Dre pun kaget dan merasa aneh karena ada sebuah mobil yang terparkir di ruang tamunya Mr. Han. Dre yang kepo pun menanyakan perihal itu kepada Mr. Han. Namun Mr. Han menghiraukannya dan langsung menyuruh Dre untuk segera latihan dengannya.
Namun ternyata latihan yang dimaksud di luar ekspektasi Dre, di mana ia bukan diajari jurus kungfu, namun ia hanya disuruh untuk melepaskan lalu memakai jaket saja berulang-ulang kali. Put it on. Take it off. Hand it out. Seharian, Dre hanya melakukan gerakan yang tadi diperintahkan Mr. Han saja, yaitu melepaskan, menjatuhkan, lalu mengaitkan, dan terus berlanjut seperti itu terus. Dre yang kesal pun komplain kepada Mr. Han akan materi latihan yang sangat membosankan tersebut. Namun Mr. Han tetap menyuruh Dre tetap fokus dan jangan banyak tanya. Hari dan hari pun berlalu, namun Dre tetap disuruh untuk melakukan hal yang sama sampai ribuan kali. Sampai-sampai waktu panas, hujan, siang maupun malam tetap hanya itu saja latihan yang diajarkan Mr. Han kepada Dre. Sampai pada suatu hari, Dre yang udah muak dengan latihan tersebut. Karena merasa nggak ada kemajuan sama sekali dalam latihannya, akhirnya Dre pun kehabisan kesabaran dan mengatakan bahwa ia berhenti. Jacket on 1,000 times. I took it off 1,000 times. This is stupid. I'm done. Mendengar perkataan Dre tersebut, Mr. Han pun bangkit lalu mengambil dan menghampiri Dre lalu... Check it on. Remember, always strong. Strong. Check it off. Dre pun kaget karena seolah ia kesurupan Wong Fei Hung, karena tiba-tiba saja ia jadi bisa menguasai gerakan-gerakan kungfu. Dan disitulah Mr. Han menjelaskan kepada Dre bahwa inilah tujuan dari gerakan membosankan yang ia ulangi beribu-ribu kali itu. Kung Fu lives in everything we do, Xiao Dui, and lives in how we treat everything. It's Kung Fu. Semenjak kejadian itu, Dre kembali bersemangat dan mulai serius lagi dalam mempelajari kungfu dan kembali respect kepada Mr. Han. Dan Mr. Han juga memberi nama baru pada Dre yang merupakan nama China, yaitu Xiao Dre. Esok harinya, Mr. Han mengajak Xiao Dre pergi ke tempat di mana dulu ia berlatih kungfu bersama ayahnya. Di sana, Xiao Dre pun terkagum-kagum melihat kungfu yang sebenarnya, yang dimana sangat berbeda jauh dengan yang selama ini ia lihat di perkotaan. Bahkan Dre melihat seorang wanita yang dapat mengikuti gerakan seekor ular. Namun Mr. Han menjelaskan sebenarnya yang terjadi adalah kebalikannya, yaitu si ularlah yang mengikuti gerakan wanita itu. Di sana mereka terus berlatih kungfu bersama. Setelah kembali dari sana, mereka setiap harinya terus melakukan latihannya. Dan tibalah sampai suatu hari Mr. Han mengatakan bahwa hari itu libur latihan karena ia ada urusan penting. Di hari itu, Dre mengajak Mei Ying juga untuk bolos latihan dan pergi bermain di suatu tempat hiburan. Namun tiba-tiba orang tua Mei Ying menelepon dan menjemputnya. Karena audisi Mei Ying ini ada perubahan jadwal. Dan semenjak itu, Mei Ying pun dilarang untuk bertemu lagi dengan Dre karena Dre dianggap sebagai pengganggu latihan Mei Ying. Dre yang mendengar perkataan itu sangatlah sedih. Dan sebelum pulang ke rumahnya, ia memutuskan untuk pergi ke rumah Mr. Han. Namun saat sampai di rumah Mr. Han, Dre pun tak sengaja melihat Mr. Han yang sedang... Mr. Han yang melihat Xiao Dre pun marah karena ia sudah menyuruhnya libur dan melarangnya untuk datang ke rumahnya. Namun Xiao Dre malah datang dan melihat sisi lain dari Mr. Han itu. Karena kepalang tanggung, Mr. Han pun lalu menceritakan masa lalunya dulu yang telah mengubah hidupnya. Di mana dulu saat ia bersama anak dan istrinya mengendari kendaraan itu, lalu mereka mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan anak dan juga istrinya meninggal dunia. Sejak saat itulah ia setiap tahunnya selalu menghancurkan mobilnya, lalu memperbaikinya, lalu menghancurkan lagi, dan begitulah seterusnya. I fix a car. Still fix nothing. Momen di malam itu menjadi momen yang sangat haru bagi mereka, di mana mereka berdua saling curhat dan berbagi kesedihan satu sama lain. Keesokan harinya, mereka berdua meneruskan latihannya. Hari dan hari pun terus berlalu sampai pada akhirnya tibalah di malam tepat sebelum turnamen itu dimulai, di mana Xiao Dre berterima kasih kepada Mr. Han karena telah melatihnya kungfu dan juga menjadi teman yang baik bagi Xiao Dre.
Dan Mr. Han pun berterima kasih kepada Xiaodrey karena telah membantu menyadarkannya dan membuatnya bangkit dari keterpurukannya di masa lalu. Dan sebelum pulang, Xiaodrey pun meminta Mr. Han untuk menemaninya ke rumah Mei Ying untuk meminta maaf kepada kedua orang tua Mei Ying. Mendengar niat tulus Xiaodrey, ayahnya Mei Ying pun akhirnya mengizinkan Mei Ying untuk tetap berteman dengan Xiaodrey dan mengatakan bahwa mereka sekeluarga akan hadir di pertandingannya besok. Mendengar hal itu, Xiaodrey pun sangat senang dan Rock and roll. Dan akhirnya hari pertandingan pun tiba. Xiaodrey yang melihat suasana pertandingan yang sangat meriah dan juga melihat lawan-lawannya yang kelihatan sangat tangguh pun menjadi gugup. Dan di bangku penonton juga terlihat Mei Ying dan ayahnya juga hadir di sana. Di pertandingan pertama, Xiaodrey yang gak ngerti dengan aturan pertandingan pun merasa ketakutan sampai-sampai ia lari keluar lingkaran. Tentu saja hal itu membuat ia kehilangan poin pertamanya. Namun setelah ia paham dan juga fokus, akhirnya ia berhasil membalikkan keadaan dengan menang berturut-turut dengan skor akhir 2-1. Di pertandingan lain, tim dari perguruan Xicheng pun berhasil menang dengan mudah dengan skor telak. Di pertandingan selanjutnya, baik Xiaodrey maupun Xicheng berhasil memenangkan pertandingan sampai melaju ke babak semifinal. Guru Xicheng yang melihat Xiaodrey melaju dengan mulus tampak sedikit gelisah. Dan waktu sampai di babak semifinal di mana Xiaodrey berhadapan dengan salah satu teman Xicheng. Dan terlihat bahwa guru Xicheng telah mempersiapkan suatu rencana yang sangat nggak baik. Di mana ternyata rencana tersebut adalah Setelah mematahkan kaki Xiaodrey, teman Xicheng merasa bersalah dan juga tertekan karena terpaksa harus mengikuti perintah busuk gurunya itu. Dan karena hal tersebut pun akhirnya ia pun didiskualifikasi dari pertandingan. Saat di ruang perawatan, sang dokter mengatakan bahwa Xiaodrey nggak bisa melanjutkan pertandingan karena mengalami patah tulang. Sementara itu, di arena pertandingan, panitia dan juga Xicheng sedang menunggu keputusan apakah Xiaodrey bisa melanjutkan pertandingan atau enggak. Karena kalau enggak, maka Xiaodrey dianggap gugur dan Xicheng otomatis menang. Xiaodrey yang ngotot ingin melanjutkan pertandingan meminta Mr. Han untuk melakukan pengobatan tradisional China yang dulu pernah ia lakukan kepadanya. Mr. Han awalnya enggan untuk melakukan hal tersebut karena baginya yang terpenting bukanlah kemenangan. Namun Xiaodrey sudah memberi pesan kepada mereka bahwa mereka nggak akan bisa lagi membulinya sekarang. Namun Xiaodrey mengatakan bahwa yang ia benci bukanlah bulian dari orang lain, namun rasa takut yang selalu menghantui dirinya. Ia juga mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa menghilangkan rasa takutnya tersebut adalah dengan mengalahkan orang yang selalu membulinya. Akhirnya Mr. Han pun bersedia mengobati Xiaodrey dan akhirnya Xiaodrey pun kembali ke arena untuk menghadapi Xicheng di pertandingan final. Pertandingan final pun dimulai, di mana di babak pertama Xiaodrey kalah hingga terlempar keluar arena. Namun tanpa diduga, Xiaodrey berhasil membalikkan keadaan dengan memenangkan pertandingan babak kedua dan juga ketiga. Namun di babak selanjutnya, guru Xicheng menyuruh Cheng untuk fokus menyerang kaki Xiaodrey yang masih cedera itu. Hingga Dre pun terjatuh dengan merintih kesakitan. Lalu di babak terakhir itu, Xiaodrey yang kaki kirinya udah cedera itu memasang kuda-kuda yang sama yang dilakukan oleh wanita yang mampu mengendalikan ular yang dulu ia lihat di perguruannya Mr. Han itu. Dengan fokus dan juga tenang, Xiaodrey membuat Xicheng gak sadar kalau ia telah mengikuti gerakannya layaknya ular yang mengikuti gerakan si wanita itu. Lalu Xiaodrey akhirnya menang. Ia pun bisa pulang dan hidup tanpa ada lagi rasa takut yang selalu menghantuinya dan film pun tamat. Semoga video ini bisa menghibur dan juga bisa sedikit mengobati rasa kangen kalian yang waktu kecil suka nonton film-film yang dibintangi oleh Jackie Chan dan artis-artis lainnya. Terima kasih sudah menonton videonya, dan bagi kalian yang suka dengan alur ceritanya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!